Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Nice to meet you again. Well, today we are going to study about narrative text. Yes, the first chapter at the second semester, we will study about narrative text. What is narrative text? Let's read together. Do you like reading? What kind of book do you like? If you like reading story, let's mention some story that you have read. Okay, here are some of reading: Cinderella, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White, and so on. Those story are called narrative text. Jadi contoh-contoh judul tadi disebut narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a part of genre. Jadi, narrative text itu adalah salah satu bacaan, salah satu sifat ya. Narrative is the text which tells something. On the other word, narrative is created by someone for telling the story. It is including into fiction story. The purpose of this text is to amuse, to entertain the readers and the listeners. Narrative texts also have the generic structure, some the other kinds of text. Jadi narrative text itu sifatnya adalah fiksi, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Kemudian narrative text juga memiliki generic structure atau bagian-bagian ya, atau struktur. Ada 3 bagian, yaitu orientation, ada complication, dan ada resolution. Tapi ada beberapa teks yang memiliki reorientation. Apa itu orientation? Orientation in this part, it will introduce the characters in the story. It can be the name, place, and it is usually occur in the first of paragraph. Jadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh-tokoh dari cerita tersebut, khususnya tokoh utama ya yang dikenalkan, kemudian tempatnya, waktunya, yang biasanya ada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua ada complication. It is increasing the problem. It can call climax of the story when the crisis is rising up. Jadi komplikasi itu isinya tentang awal dari masalah yang kemudian menjadi klimaks, menjadi puncak dari cerita tersebut. Masalahnya apa? Kemudian pada bagian ketiga ada resolution. It is time to solve the problem. It usually called anticlimax. It means that the problem can be solved even bad or good ending. Jadi resolution ini adalah akhir dari ceritanya. Klimaks yang tadinya terjadi di tengah cerita selesai di bagian akhir, entah itu berakhir dengan baik atau buruk. Kemudian ada yang menggunakan reorientation, yaitu kesimpulan atau pesan moral. Kemudian ciri dari narrative text apa saja? Menggunakan action verb-nya dalam bentuk past tense, misalnya live, treated, didn't, dan lain sebagainya ya. Jadi yang digunakan adalah kata kerja kedua. Kemudian menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang, misalnya the prince, the king ya. Kemudian menggunakan adjective yang membentuk noun phrase, seperti the most beautiful dress. Ada frasa ya. Kemudian menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian seperti the first time, then a few days later, finally, dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa seperti happily ever after gitu ya. Kemudian jenisnya apa saja? Ada personal experience, cerita yang berupa pengalaman pribadi, misalnya pengalaman yang paling menyenangkan atau pengalaman yang paling kocak, yang paling lucu gitu ya. Kemudian ada fairy stories, cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban.
Kemudian ada fable juga, cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Kemudian ada legend, ada myth, ya, romance, misterius, dan ada science fiction. Nah, ini adalah contoh dari narrative text beserta generic structure-nya. Snow White, pernah baca Snow White ya? Okay, once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parent was dead. Nah, pada paragraf pertama ini adalah orientation, di mana ada pengenalan tokoh namanya Snow White. Kemudian pada paragraf kedua ada one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw a little cottage. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarf. The dwarf said, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Nah, ini adalah complication-nya. Puncak masalahnya, Snow White masuk ke hutan, menemukan sebuah gubuk, dia tertidur di dalamnya, kemudian ada 7 kurcaci ya. Itu adalah puncak masalahnya. Kemudian one of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, good, thank you." Then Snow White told the dwarf the whole story, and Snow White and the 7 dwarfs live happily ever after. Itu adalah resolusinya atau penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya, Snow White tidak lagi sendirian, tetapi punya teman, yaitu 7 kurcaci. Nah, ini adalah bagaimana penulis memposisikan dirinya. Ada yang sebagai first person, jika dalam suatu cerita itu ada penulis menempatkan diri sebagai tokoh utama, dia menempatkan dirinya sebagai I, saya. Tetapi kadang penulis menempatkan dirinya sebagai orang ketiga, yaitu he atau she atau it untuk mewakili tokoh-tokohnya. Okay, finally, kesimpulannya, the writer should use insight, creativity, drama, suspense, humor, and fantasy to create a central theme or impression. The detail all work together to develop an identifiable storyline that is easy to follow. Jadi, karena narasi itu tujuannya adalah untuk menghibur, maka kadang ada ada yang cerita sifatnya humor ya, lucu-lucuan. Kemudian ada yang drama juga, ada yang misteri juga, dan yang jelas bisa diprediksi. Oke? Demikian materi yang bisa disampaikan hari ini, semoga dipahami. Untuk tugasnya nanti Bu Nurul share di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan bisa via Japri. Oke? Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.